Memang, kalau dalam pekerjaan sebagai sutradara kita emang terus harus berbuat sesuatu gitu kan, seperti, saya membuat film pendek bersama anak saya, terus kemudian ada itu, Reza Rahardian yang membuat film pendek, ya kan, terus kemudian, siapa namanya, sutradaranya Keluarga Cemara itu namanya siapa kok gua jadi lupa, Eee, Yandi Lawrence itu juga membuat film pendek, artinya beberapa membuat film pendek, Ernest juga Mhm, melakukan hal yang sama dengan handphone-nya gitu. mhm, Cuma problemnya kan film itu bukan sutradara gitu kan, film itu kan dari hulu ke hilir gitu kan. Artinya, oke sutradara bisa survive gitu kan, tetapi bagaimana dengan kameramen, bagaimana dengan kru artistik, penata artistik, terus bagaimana kru, props gitu kan. Ada, mereka semua tidak punya pekerjaan apapun ya kan, misalnya kostum ya kan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa gitu kan ketika dalam kondisi yang seperti ini. Kalau mereka yang punya keterampilan yang lain, misalnya seperti catering gitu kan. Catering kan bisa kemudian melakukan bisnis kuliner secara terpisah. Terus sutradara bisalah membuat film-film pendek, kemudian di-share di YouTube. Tapi kan YouTube bagi yang punya subscriber lebih dari 1 juta memang menguntungkan, tetapi bagaimana dengan yang tidak punya subscriber gitu kan? Itu juga problem. Artinya sutradara juga bukan seorang YouTuber juga, bukan berarti kemudian sutradara yang memang sudah punya track record, eee film-film yang box office terus tiba-tiba bikin film pendek masuk ke YouTube terus box office, belum tentu juga gitu kan. Jadi itu tidak bisa kemudian, membantu secara langsung gitu kan. Karena itu makanya pandemi ini, itu sangat meresahkan dan yang membuat kita, akhirnya tergerak hanyalah membuat protokol syuting di tengah pandemi. Mau tidak mau harus seperti itu. Apakah mhm, saat ini kita sedang menyusun, ya kan, baik itu dilakukan oleh Badan Perfilman Indonesia maupun dilakukan oleh internal dari, Asosiasi Sutradara sendiri juga sedang menyusun protokol itu. Fungsinya protokol itu untuk agar kita bisa bekerja di luar bersama dengan kru-kru yang lainnya, bukan bekerja sendiri, sutradara sendiri, penulis skenario sendiri, bukan begitu, tetapi kembali berkumpul di lapangan membuat sebuah film dan mhm. kemudian tapi di bawah perlindungan protokol kesehatan COVID-19 gitu kan. Nah, itu yang sedang kami susun. Semoga bisa mendapatkan respon yang cepat dari pemerintah, karena biar bagaimanapun kalau misalnya kita sudah membuat Mhm. pemerintah, Berarti kita akan mendapatkan resistensi dari warga di mana lokasi kita ada. Karena lokasi kita beda dengan Hollywood. Kalau Hollywood kan mereka punya studio, ya kan, punya studio besar yang proper dan sebagainya. Kita kan kalau syuting selalu nebeng di rumah orang, nebeng di rumah warga, nebeng di mhm, lokasi orang. Kalau pasar ya pasar beneran, jarang sekali film kita itu kalau pasar tuh ngeset pasar gitu. Terus rumah sakit ngeset rumah sakit, jarang sekali. Biasanya kita justru malah meminjam lokasi rumah sakit yang mhm, sudah ada. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini kita datang ke tempat warga syuting dengan jumlah orang 100 orang, ya kan? Kalau tanpa pelindungan dari pemerintah, artinya tanpa dilindungi oleh misalnya Satgas COVID-19 di situ atau polisi ya kan, yang menenangkan warga gitu kan, itu tidak akan mungkin bisa gitu. Pasti warga akan resisten kepada kita. Dan sama aja, kita juga nggak bisa syuting. Mau bikin protokol kayak apa, tetap kalau mhm. tidak dilindungi oleh pemerintah, tetap kita nggak bisa syuting.